Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Angelia, NIM 1202111001. Sini saya dari kelas D BSD Stamul 2020. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Sri Mustika SPD MPD dengan judul Hubungan Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. Pengertian filsafat. Menurut Harsme 1981 halaman 10 mengatakan bahwa filsafat merupakan pengetahuan metodis sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan. Jadi dari definisi ini nampak bahwa kajian filsafat itu dan dari definisi ini nampak bahwa kajian filsafat itu sendiri adalah realitas hidup manusia yang dijelaskan secara ilmiah guna memperoleh pemaknaan menuju hakikat kebenaran. Lalu pengertian ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara historis, ilmu filsafat berbeda dengan filsafat ilmu. Ilmu filsafat berarti filsafat sebagai cabang ilmu, sedangkan filsafat itu berarti filsafat mewarnai seluruh disiplin keilmuan. Filsafat sebagai ilmu tidak jauh beda dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Dalam artian memiliki sistematik sebagai berikut. Memiliki 4 sistematik seperti yang di samping. Yang pertama, Gegenstand, yaitu suatu objek sasaran untuk diteliti dan diketahui menuju suatu pengetahuan, kenyataan, atau kebenaran. Yang kedua, Gegenstand tadi terus-menerus dipertanyakan tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, setelah itu ada alasan atau motif tertentu, dan dengan cara tertentu mengapa Gegenstand tadi terus-menerus dipertanyakan. Lalu yang keempat, rangkaian jawaban dan kemukakan kemudian disusun kembali ke dalam suatu kesatuan sistem. Lalu mana sih titik temu dari sebuah filsafat ilmu itu? Jadi realitas adalah suatu titik temu filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian realitas. Istilah realitas diturunkan dari bahasa Latin res, artinya hal atau benda. Pada abad ke-13, Dunstu memperkenalkan istilah ini dalam dunia filsafat sebagai sinonim dari being yang ada pengada. Sulitnya ditarik pembedaan yang tegas atau dua istilah ini. Pandangan filsuf manapun mengenai apa yang ada dapat saja didiskusikan di bawah judul yang ada atau realitas. Bila ditarik sesuatu perbedaan antara apa yang berekstensi dan apa yang bersubstansi dalam pada ini merupakan kemungkinan atau probabilitas. Istilah aktualitas dan ekstensi diidentikan dengan apa yang berekstensi, sedangkan istilah yang ada dan realitas mencakup keseluruhan baik preekstensi maupun yang bersubstansi. Pandangan beberapa filsuf. Thomas Aquinas, filsuf besar gereja atau Katolik, menghubungkan realitas dengan metafisika, hal-hal yang melampaui fisik. Realitas dipandang sebagai suatu yang ada yang memiliki ekstensi. Filsuf lain, Nagarjuna, India, memandang realitas sebagai suatu yang melebihi inteleksi akal budi, di mana sang upload melebur semua pembedaan. Campanella menulis tentang suatu realitas yang berderajat, yang memiliki kesempurnaan dalam berbagai tingkat, dan semua hal yang memiliki primatitas, kepertamaan, keaslian, pengetahuan, daya, dan cinta. Lalu realitas sebagai sebuah titik temu. Dinyatakan bahwa titik temu antara filsafat dan ilmu pengetahuan adalah realitas.
itu sendiri. Aktivitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan bagaimana menjawab lukisan, fakta, sedangkan filsafat menjawab atas pertanyaan lanjutan bagaimana sesungguhnya fakta itu, dari mana awal dan akan kemana akhirnya. Dari satu sisi, filsafat dapat menjadi pembuka bagi lahirnya ilmu pengetahuan. Namun di sisi yang lain, ia juga dapat berfungsi sebagai cara kerja akhir ilmuwan. Filsafat yang sering disebut sebagai induk ilmu dapat berfungsi sebagai cara kerja akhir ilmuwan. Filsafat yang sering disebut sebagai induk ilmu pengetahuan atau mater scientiarum dapat menjadi pembuka dan sekaligus acuan ke ilmuwan yang dapat diselesaikan oleh ilmu. Hal ini disebabkan karena filsafat dapat merancang lahirnya sejumlah keinginan dari temuan filosofi melalui berbagai observasi dan eksperimen yang melahirkan berbagai pencabangan ilmu. Sama halnya, realitas juga menunjukkan bahwa hampir tidak ada satu ilmu yang lepas dari filsafat, atau serendahnya tidak terkait dengan persoalan filsafat. Hal yang paling dasar ialah bahwa realitas adalah objek material dari ilmu pengetahuan. Serentak juga objek material dari filsafat. Maksud realitas di sini berada dalam konteks universal atas satu cara untuk kepentingan perkembangan ilmu itu sendiri. Lahirnya suatu disiplin filsafat dan mengkaji ilmu pengetahuan pada apa yang disebut sebagai filsafat pengetahuan yang memudahkan perkembangan lagi yang melahirnya salah satu cabang disebut sebagai filsafat ilmu atau epistemologi. Lalu, bidang epistemologi merupakan hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Pengertian epistemologi secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan atau skinta, dan logos yang menunjukkan pada atau ilmu pengetahuan yang sistematis. Secara harfiah, epistemologi dipandang sebagai pengetahuan yang sistematis tentang ilmu pengetahuan. Kamus Internasional Webster English mengartikan epistemologi sebagai studi terhadap metode dan latar belakang pengetahuan yang secara khusus disertakan dengan referensi terhadap batasan-batasan dan keabsahan. Pada tempat yang sama, secara singkat dikemukakan bahwa epistemologi adalah teori ilmu pengetahuan. Epistemologi kadangkala dikaitkan bahkan disamakan dengan suatu disiplin yang disebut kritika atau kriteriologia, yaitu pengetahuan sistematis tentang kriteria atau patokan untuk menentukan yang benar dan yang tidak benar. Baik kritika maupun kriteriologia berasal dari bahasa Yunani krinomia yang arti mengadili, memutuskan, menetapkan. Dalam hal ini mengadili dimaksudkan dalam konteks menetapkan mana pengetahuan yang benar dan yang mana yang tidak benar. Hal ini dikesan sebagai suatu tindakan kognitif atau intelektual untuk mendukung suatu di dalam tempatnya. Fokus epistemologi. Tugas epistemologi adalah membuka daya nalar atau mempelajari proses logis dan imajinatif dalam cara kerja ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, imajinatif berjalan seiring dengan logika. Ilmu pengetahuan telah berkembang sebagai bagian dari hidup manusia, dalam hal bermasyarakat atau bersosialisasi. Atas salah satu cara fokus epistemologi terletak pada pembicaraan tentang metode ilmu pengetahuan serta hubungan antara ilmu pengetahuan dan realitas kehidupan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.